Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana 'alan nabiy min harajin fima faradallahu lahu sunnatullahi fil ladina khalau min qabl wa kana amrullahi maqdura. Maka 'alan nabi min haraj. Tidak ada bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam larangan dan tidak pula dosa fima faradallahu lahu, di dalam melaksanakan apa yang telah difardukan, diwajibkan oleh Allah kepadanya. Sebagai sunnah Allah atau kebiasaan Allah fil ladina khalau min qabl, di dalam orang-orang yang telah lewat sebelumnya. Wa kana amrullahi qadaran maqdura, dan adalah hukum Allah itu dan adalah urusan Allah itu telah dipastikan, suatu kepastian yang telah diputuskan. Di dalam tafsir ini diterangkan, yaitu tafsir Al-Wadih Al-Muyassar, bahwa untuk Nabi Muhammad khususnya dan para nabi sebelumnya itu tidak ada dosa, tidak ada kesulitan. Telah diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kawin banyak-banyak. Seperti Nabi Muhammad SAW itu sudah kawin 7 orang istri. Bahkan pada nabi-nabi yang lain sebelumnya, satu contoh seperti Nabi Daud, itu diizinkan kawin oleh Allah Subhanahu wa taala sampai 100 orang istri. Dan untuk Nabi Sulaiman 300 orang istri. Nah, begitulah. Nah, ini orang-orang Yahudi tadinya mengolok Rasulullah SAW karena Rasulullah dipandang sebagai banyak istrinya. Wong Rasul kok banyak istrinya, gimana gitu. Tapi mereka lupa atau pura-pura lupa bahwa nabi-nabi sebelumnya mereka sudah tahu istrinya itu banyak-banyak, seperti tadi itu Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Sedang Rasulullah SAW waktu kawin itu adalah dalam keadaan sudah tua. Artinya istri-istri Rasulullah SAW itu
adalah tua-tua yang di samping tua-tua ya janda-janda semua. Sedangkan yang gadis cuma satu, yaitu Siti Aisyah. Sebenarnya perkawinan Rasulullah SAW itu diterangkan di sini bukan cuma sekadar kawin, tapi itu mempunyai hikmah yang besar. Hikmahnya itu ada 4 diterangkan. Perkawinan Rasulullah dengan istri-istrinya itu hikmahnya itu ada 4. 1 dikatakan al-hikmatut tasyri'iyah, hikmat pembuatan hukum. 2 al-hikmatut ta'limiyah, hikmah pengajaran dan pendidikan. Artinya memberi pengajaran pendidikan, karena istri-istri Rasulullah SAW yang sekian banyak yang tua-tua itu menjadi pemimpin-pemimpin, mengajar para wanita-wanita. Kalau Nabi sendiri langsung ya mengajar, umpamanya bagaimana caranya kalau orang perempuan itu wawi lah gampangnya. Kan kalau Rasulullah langsung pada para perempuan kan tidak mungkin itu. Bagaimana caranya kalau masuk, bagaimana caranya semua cara pergaulan dalam rumah tangga itu, andai kata langsung Rasulullah mengajar masyarakat wanita kan tidak mungkin itu. Nah, oleh karena itu istri-istri Rasulullah ini diajar langsung oleh Rasulullah, ya tidak apa-apa kan istrinya. Misalnya bagaimana caranya orang mau apa ya, mau apa sih, ya mau gituan lah. Itu kan kalau sama istrinya kan diajarkan begini caranya, begini. Itu komplit semuanya. Nanti istri-istri Rasulullah ini mengajar sama masyarakat wanita. Inilah yang namanya hikmah at-ta'limiyah. Nomor 3 al-hikmatul ijtimaiyah, yaitu hikmah sosial. Jadi Nabi Muhammad SAW bagaimana ya dalam bergauli masyarakat itu. Dan masyarakat ini kan ya ada laki ada perempuan. Lalu yang laki-laki langsung Rasulullah dalam pergaulan itu mengajar bagaimana cara akhlaknya yang baik. Tapi kalau sama orang-orang perempuan lebih tepat adalah para istrinya itu. Jadi istrinya yang banyak itu diajar oleh Rasulullah, kemudian semua menjadi da'iyah. Semua menjadi guru masyarakat. Itulah diantara hikmah perkawinan Rasulullah SAW. Keempat, al-hikmatus siyasiyah, hikmah politik. Yang dimaksud di sini pengaturan pemerintahan. Bagaimana pemerintah itu cara mengatur? Itu mengatur orang laki-laki, mengatur orang perempuan, pergaulannya dan sebagainya. Mestinya diatur oleh pemerintah itu. Ini pemerintahan Nabi Muhammad SAW. Bagaimana kalau laki-laki bertemu perempuan, bagaimana pakaian perempuan, bagaimana itu semua diatur itu di sana. Kalau sekarang kan enggak. Ya apa katanya lah, dengan alasan hak asasi manusia. Ya, telanjang itu hak asasi manusia. Jadi telanjang di tengah jalan itu haknya itu, begitu. Padahal itu juga mengganggu. Itu mengganggu hak manusia yang lain. Karena manusia itu ada yang seneng lihat gitu, ada yang nggak seneng karena haram. Jadi itu harus diatur itu.
agar supaya akhirnya masyarakat ini jadi masyarakat yang baik. Kehancuran masyarakat sekarang ini kan karena alasannya itu hak asasi manusia itu aja semua, sehingga pelanggaran-pelanggaran terlalu banyak. Diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Peringatan Allah itu ada yang dengan ayat Qur'aniyah itu yang dibacakan. Tapi kalau itu pun tidak bisa diterima atau mereka tidak mau menerima, ya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala peringatan-peringatan yang bersifat alamiah ini. Di banjir seperti zaman Nabi Nuh dulu, di kerem seperti zaman Fir'aun, dan lain-lain, dengan puting beliung, dengan gempa, dengan dan lain-lainnya. Jadi kalau kita memang mau hubungkan dengan ajaran Islam, seperti Merapi sekarang ini, seperti Gunung Bromo dan lain-lain ini, itu semua merupakan peringatan-peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, karena manusianya diperingatkan dengan ayat-ayat Al-Qur'an yang baik-baik itu tidak mau menerima. Itulah. Ya, saya kira cukuplah sampai di sini dulu. Kita lanjutkan. Alladzina yuballighuna risalatillah wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illallah. Para rasul itu adalah alladzina, orang-orang yuballighuna, yang menyampaikan risalatillahi, risalah Allah, artinya agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yakhshawnahu, dan para rasul itu semuanya takut kepada Allah. Wa la yakhshawna ahadan illallah, dan tidak takut kepada seseorang selain kepada Allah. Wa kafa billahi hasiba, dan cukuplah Allah yang menghitung amal mereka yang baik ataupun yang buruk. Maka ana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Maka ana Muhammadun, tidak ada lah Nabi Muhammad itu aba ahadin, bapak seorang, bapaknya seseorang, min rijalikum, dari orang-orang kalian, orang laki-laki kalian. Termasuk bukan bapaknya Zaid bin Harithah, seperti tempo hari telah diterangkan. Zaid itu budak asalnya, kemudian diberikan kepada Rasulullah SAW oleh istrinya, yaitu Siti Khadijah. Kemudian oleh Nabi dimerdekakan, dibebaskan jadi orang merdeka. Lalu diambil anak sebagai anak angkat. Sejak itu, sebelum turun ayat ini, yaitu Zaid itu menamakan dirinya Zaid bin Muhammad, padahal bapaknya sendiri Harithah, Zaid bin Harithah. Zaid bin Muhammad begitu. Sudah panggilan kemana-mana Zaid bin Muhammad. Nah, kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala diturunkan ayat tadi itu, maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah.
Nabi Muhammad itu bukan bapak salah seorang dari orang laki-laki semua kalian, tapi beliau adalah Rasulullah SAW wa khataman nabiyyin, dan pemungkas para nabi. Nah, sejak itu kemudian orang tidak boleh menyebut Zaid bin Muhammad, tapi dikembalikan pada asalnya Zaid bin Harith. Setelah dikembalikan kepada nasabnya Zaid bin Harith, bukan bin Muhammad, terus turun ayat, yaitu ketika Nabi Muhammad SAW mengawini Zainab. Zainab itu tadinya adalah istri daripada si Zaid bin Harith yang mengawinkan juga Rasulullah SAW. Tapi akhirnya Nabi Muhammad SAW menginginkan Zainab itu jadi istrinya. Karena begitu, lantas Zaid bin Harithah setelah mengerti isyarahnya lalu menceraikan istrinya. Setelah menceraikan istrinya, Nabi Muhammad SAW atas perintah Allah Subhanahu wa taala yaitu mengawini Zainab. Insyaallah kemarin sudah saya terangkan, jadi tidak usah saya terangkan kembali. Dan bedanya perkawinan yang dengan istri-istri yang lain dengan dibedakan dengan kawin dengan Zainab. Kawin dengan Zainab ini dikawinkan langsung oleh Allah. Jadi bukan diakadkan oleh walinya, tapi walinya Allah sendiri langsung. Jadi setelah dikawinkan oleh Allah, langsung ia kumpul. Oleh karena itu menjadi suatu kebanggaan bagi Siti Zainab ini, selalu mengatakan semua istri Rasulullah selain aku itu adalah dikawinkan oleh walinya, tapi kalau aku ini dikawinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, selesai. Terus lanjutnya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang telah beriman, uzkurullaha dzikran katsira, berzikirlah kalian kepada Allah, ingatlah kalian kepada Allah, dzikran katsira, dengan zikir yang banyak, dengan ingat yang banyak. Wasabbihuhu bukratan wa asila, dan bacalah tasbih subhanallah bukratan wa asila pada pagi hari dan sore hari. Ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Diterangkan dalam tafsirnya, uzkuru rabbakum dzikran katsira, sebutlah nama Tuhanmu atau ingatlah kamu kepada Tuhanmu, dzikran katsira, dengan zikir yang banyak. Zikir dalam hati, zikir dalam lisan, dan zikir dalam hati artinya ingat kepada Allah yang banyak. Billaili wan nahar, di malam hari dan di siang hari. Wa bisirri wal alan, dengan sirri wal alan, dan terang-terangan. Fadzikru, maka zikir itu yuhyil quluba, menghidupkan semua hati. Kama tahyal ardu bil matar, seperti hidupnya bumi ini bil matar, dengan hujan.
Nah kalau hati ini bitasbih dengan tasbih, subhanallah, subhanallah, wa tahmid dan tahmid ya, alhamdulillah, alhamdulillah, wa tahlil dan tahlil, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bal huwa ittisalul qalbi billahi jalla wa ala. Bahkan itu adalah hubungan hati kepada Allah jalla wa ala. Wa muraqabatuhu 'ala dawam, dan merasa diawasi terus menerus oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatta la yansal insan 'azamatal kabiril muta'al, sehingga manusia ini tidak pernah lupa akan keagungan yang maha agung dan yang maha luhur. Ya, diterangkan lagi bahwa yang dimaksud dengan zikir itu bukan cuma zikir lesan, ingat-ingat gitu aja disebutkan. Tapi di samping itu hatinya terus selalu ingat pada Allah. Kalau dia melakukan wajib, wah ini wajib ya hatinya, syukur pada Allah. Kalau dia kebetulan berdosa, ingat pada Allah, masya Allah, terus minta ampun, istighfar. Begitu terus menerus. Kalau bisa itu selama hidup, masya Allah. Huwallazi yusalli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Huwa Allah itu jalla wa ala yusalli alaikum, adalah menrahmatimu. Jadi Allah memberi selawat kepadamu, itu artinya Allah memberi rahmat kepadamu. Allah merahmatimu. Wa malaikatuhu, dan malaikatnya pun juga. Tapi kalau malaikat itu yang mengatakan malaikat itu memintakan ampun. Jadi Allah merahmatimu semua, dan malaikat semua memintakan ampun untuk kalian. Agar supaya bagaimana? Liyukhrijakum, agar supaya Allah mengeluarkan kalian minadh-dhulumati ilan nur, daripada kegelapan-kegelapan kepada cahaya. Kegelapan yang dimaksud kegelapan maksiat, kegelapan kebodohan, ilan nur, kepada cahaya. Cahaya artinya cahaya petunjuk. Wa kana bil mu'minina rahima, dan adalah Allah itu kepada orang-orang mukmin adalah maha pengasih. Diterangkan juga dalam tafsirnya sini, Allah memberi rahmat, sedangkan malaikat berdoa dan istighfar untuk orang-orang yang beriman. Sebagaimana diterangkan dalam firman Allah yang lain, wa yastaghfiruna lilladzina amanu, dan para malaikat itu memohonkan ampun kepada orang-orang yang telah beriman. Wa hakal Bukhari an Abil Aliyah, Imam Bukhari menceritakan dari Abil Aliyah, qala, Abil Aliyah berkata, as-salatu minallahi ta'ala thana'uhu 'alal abdi. Salat atau selawat dari Allah itu adalah thana'uhu 'alal abdi, pujian Allah kepada hambanya, indal malaikati, di hadapan para malaikat. Jadi kalau Allah
memberi rahmat pada hambanya. Ini ada yang mengartikan dari Imam Bukhari tadi, dari riwayat Imam Bukhari tadi, yaitu di hadapan para malaikat Allah memuji hamba-hambanya yang mukmin. Yukhrijakum minadh dhulumati ilan nur. Ini artinya liyukhrijakum, agar supaya Allah mengeluarkan kalian min dhulumatil jahli, dari kegelapan kebodohan, wadhalali, dan kesesatan, ila nuril huda wal yaqini, kepada cahaya petunjuk dan keyakinan. Wa kana subhanahu rahiman bil mu'minina fid dunya wal akhirah, dan adalah Allah yang maha suci itu maha pengasih kepada seluruh orang-orang mukmin fid dunya wal akhirah, di dunia dan akhirat. Haitsu sekira yakbalul qalila min amalihim, Allah menerima sedikit dari amal-amal mereka. Jadi amal mereka sedikit pun diterima oleh Allah. Begitulah belas asih Allah itu. Wa ya'fu 'anil katsir, dan memaafkan dari yang banyak, min dzunubihim, dari dosa-dosa mereka. Dosa mereka yang banyak bagaimanapun, kalau mereka mohon ampun diterima, diampuni oleh Allah. Luar biasa. Amal baik walaupun bagaimana sedikitnya diterima oleh Allah. Itulah yang dimaksud Allah Rahim, Maha Pengasih itu. Tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam. Tahiyyatuhum, salam yang disampaikan kepada mereka. Yauma yalqaunahu, pada hari mereka bertemu Allah, itu salam, ucapan salam. Di Yasin itu salamun qaulan min rabbir rahim. Artinya yang dimaksud Allah bertemu dengan Allah itu pada waktu meninggalkan dunia, ya, pada waktu meninggal dalam keadaan nazak, itu diucapkan salam oleh Allah Subhanahu wa taala, selamat, selamat. Di kuburan juga disalami. Bangkit dari kubur nanti juga disalami. Di sorga nanti disalami. Salamun qaulan min rabbir rahim. Salam sebagai ucapan min rabbir rahim, dari Tuhan yang Maha Pengasih. Wa a'adda lahum ajran karima, dan Allah mempersiapkan untuk mereka ajran karima, pahala yang mulia. Ini lagi diterangkan, ai tahiyatullahi lahum yauma liqaihi, artinya salam Allah kepada mereka pada waktu mereka bertemu dengan Tuhannya, yaitu at-taslim al-ikram, yang bunyinya salamun qaulan min rabbir rahim. Salamun qaulan min rabbir rahim. Wa hayya lahum jazaan hasana, dan Allah mempersiapkan buat mereka balasan yang bagus. Wa huwal jannah, yaitu surga. Mudah-mudahan kita semua termasuk ini ya, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, ya ayyuhan nabiyyu, hai nabi. Di sini saya ulangi lagi, Nabi tidak pernah dipanggil ya Muhammad di Quran ini.
Kalau tidak ya ayuhan nabi, ya ayuhan rasul. Kalau nabi-nabi lain dipanggil namanya. Ini keistimewaan Nabi Muhammad SAW. Ya ayuhan nabi, wahai nabi, inna arsalnaka, sesungguhnya kami telah mengutusmu syahidan sebagai saksi, wa basyiran sebagai pemberita gembira untuk orang yang berbuat baik, wa nadhiran dan peringatan, ancaman bagi orang yang maksiat, wa da'iyan ilallahi dan sebagai dai, pengajak orang ilallahi kepada Allah, pada agama Allah, biiznihi dengan izin Allah, wasirajan dan sebagai lampu, muniran yang bersinar. Inilah sifat-sifat Nabi Muhammad SAW diterangkan di dalam tafsirnya. Sini ada 5 sifat yang mulia. 1, yaitu menjadi saksi atas umatnya dan seluruh umat bahwa mereka itu telah menjalankan agama Allah. Ada di antara yang tidak menjalankan, itu semua adalah saksinya Nabi Muhammad SAW. Juga menyaksikan bi anna rusulahum qad ballaghuhum da'wat Allah, bahwa semua utusan mereka, artinya utusannya Allah kepada manusia ini, telah menyampaikan dakwah Allah, ajaan Allah. Mubasyiran bil jannah lil mu'minin, dan juga memberi kabar gembira akan mendapatkan surga bagi orang-orang mukmin al-abrar yang bagus-bagus, wa nadhiran bin nar lil kafaratil fujjar, dan menjadi juru ingat dengan ancaman masuk neraka lil kafaratil fujjar, bagi orang-orang kafir yang lacut. Wada'iyan al-khulqa ilal iman, dan mengajak makhluk kepada iman biwahdinatillah, dengan kemahasaan Allah, wa dinil Islam, dan agama Islam, bi amrillahi jalla wa ala wa taklifi, dengan perintah Allah yang maha luhur lagi maha mulia, dan dengan kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Wa anta ya Muhammad as-sirajul munir, dan engkau wahai Muhammad adalah as-sirajul munir, lampu yang bersinar, alladzi yustadha'u bihi, yang diambil sinarnya, fi dhulumatil jahli, di dalam kegelapan-kegelapan kebodohan, kama yustadha'u bis-siraji fi dhulumatil lailil halika, sebagaimana diambil sinar lampu di dalam kegelapan malam yang pekat. Saya kira cukup sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma khtim lana bil iman. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah.